Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 11 UPW, ini Ibu coba untuk menjawab pertanyaan kalian yang minggu lalu ya, pelajaran PPTP-nya. Materinya mengenai geografi penerbangan. Kita lanjut. Mulai dari pertanyaan pertama dulu, yaitu pertanyaan dari Rosi. Secara geografi, Indonesia membagi beberapa zona waktu. Apa yang dimaksud dengan zona waktu? Nah, zona waktu itu adalah pembagian waktu. Ya, mungkin kita sudah tahu ya bahwa Indonesia itu terdiri dari pembagian waktunya terdiri dari tiga, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih ada peta di sini, ya. Ini ada yang berwarna kuning. Nah, ini warna kuning ini, ya ini Pulau Sumatera, dan ini Pulau Jawa, dan sebagian Kalimantan. Ini adalah Indonesia bagian barat, ya. Ini yang berwarna kuning ini peta Indonesianya. Nah, sedangkan yang berwarna hijau ini adalah untuk Indonesia bagian tengah, yaitu tadi sebahagian dari Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, dan Nusa Tenggara. Nih. Sedangkan untuk yang berwarna biru ini adalah Indonesia bagian timur, yaitu Kepulauan Papua, ya. Nah, ini Indonesia dengan pembagian waktunya. Nah, kenapa bisa terbagi menjadi tiga? Nah, ini kita coba lihat keterangannya. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas. Wilayah yang luas ini secara otomatis juga memiliki bentangan garis bujur yang sangat panjang. Indonesia secara geografis terletak di antara 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur. Begitu panjangnya bentangan garis bujur ini membuat wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, 3 pembagian waktu, ya. Kita lanjut. Waktu antara negara di dunia ini tentu berbeda-beda karena efek dari rotasi bumi. Nah, kita tahu di dunia ini negara itu juga memiliki waktu yang berbeda. Contohnya Jakarta, Indonesia dengan Malaysia, walaupun negara tetangga itu memiliki perbedaan waktu 1 jam. Contohnya kalau di Indonesia jam 7 pagi, maka pada saat yang bersamaan di Malaysia itu adalah jam 8 pagi. Nah, kenapa itu berbeda-beda? Nih, disebabkan karena adanya efek dari rotasi bumi. Nah, pembagian waktu antar negara juga diatur oleh zona waktu. Nah, jadi di perbedaan negara tadi, waktu negara tadi dibagi oleh zona waktu. Pembagian zona waktu antar negara mengacu pada GMT, Greenwich Mean Time. Greenwich adalah sebuah kota di negara Inggris, di mana disinilah garis bujur 0 derajat menjadi patokan penentuan waktu dunia. Nah, jadi begitu banyaknya negara-negara di dunia ini, zona waktunya juga diatur. Nah, di sini mengacu kepada apa pengaturannya? Ya, ini tadi dikatakan dengan katanya GMT, Greenwich Mean Time. Nah, Greenwich itu apa? Itu adalah salah satu nama kota di Inggris yang mana itu menjadi garis 0 derajat, ya. Jadi itulah awalnya, patokannya di Greenwich itu 0 derajat, ya. Kemudian
kalau sudah ditentukan nih 0 derajatnya. Bagaimana dengan negara yang lain-lainnya? Nah, kita lanjut. Konsep pembagian waktu GMT secara umum ada dua. Pertama, negara yang berada di wilayah barat Greenwich, maka waktunya GMT-nya negatif. Sebaliknya, apabila negara tersebut berada di wilayah timur Greenwich, maka memiliki waktu GMT-nya positif. Nah, jadi GMT tadi itu 0 derajat. Kalau dia mengarah kepada wilayah barat, negara barat daripada Greenwich, itu adalah waktunya ditandai dengan negatif. Sedangkan kalau negara yang berada di sebelah timurnya Greenwich, itu ditandai dengan positif. Kebetulan Indonesia itu berada di wilayah timurnya Greenwich, maka untuk Indonesia itu adalah plus. Nah, tahukah plus berapa Indonesia? Oke, ya, plus 7 untuk wilayah Indonesia sebagai patokan internasionalnya adalah plus 7. Walaupun tadi kita pertama di awal menyatakan Indonesia itu dibagi 3 waktu ya. Tapi untuk patokan dunia Indonesia itu adalah plus 7. Sedangkan di dalamnya itu nanti dibagi tadi 3. Ada plus 7 berarti plus 8 dan plus 9. Oke, nanti lebih lanjut ada pertanyaan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pembagian waktu di Indonesia. Secara sederhana, penentuan waktu di suatu tempat didasarkan pada garis bujur geografis. Sementara itu, keberadaan garis lintang lebih tepat digunakan untuk mengukur lamanya durasi siang atau matahari bersinar di lokasi tersebut. Dalam suatu hari, matahari berputar pada porosnya selama 23 jam 56 menit, kemudian dibulatkan menjadi 24 jam. Perputaran tersebut menyebabkan matahari berada pada posisi celestial sphere dan membentuk satu lingkaran penuh. Mengingat satu lingkaran penuh adalah 360 derajat dan ditempuh dalam 24 jam, maka 1 jam sama dengan 15 derajat. Kemudian setiap panjang garis bujur 15 derajat ditetapkan sebagai zona waktu tersendiri dengan rumusan GMT plus waktu area tersebut. Oleh karena itu, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu karena memiliki panjang garis bujurnya tadi adalah 44 derajat. Total panjang garis bujur tersebut yaitu 44 derajat dibagi dengan konversi 1 jam ke dalam satuan derajat yaitu tadi 15 derajat. Hasil perhitungan tersebut adalah 2,93 dan bisa dibulatkan menjadi 3. Jadi, panjang waktu keseluruhan di Indonesia adalah 3 jam. Atas dasar inilah wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia timur. Nah, itu ya, jadi zonanya tadi udah jelas dibagi ke dalam 3. Nah, ini kita lihat nih peta Indonesia kembali. Kalau tadi yang peta pertama ditandai dengan warna kuning, hijau, dan biru, maka ini petanya sudah tidak ditandai lagi tetapi dibatasi dengan garis ya. Nah, ini kita tahu ini peta Indonesia dari Pulau Sumatera ini. Kemudian ini tadi adalah sebagian dari Kalimantan ya. Ini adalah Pulau Jawa. Ini adalah Indonesia bagian barat, yaitu dengan zona waktunya plus 7 ya. Nah, Jakarta
di sini ini makanya Indonesia dikatakan internasional tuh +7 karena kebetulan Jakarta itu +7, oke ya. Nah, kemudian yang Indonesia bagian tengah atau WITA berarti berbeda 1 jam. Kalau Indonesia bagian barat +7, maka ini adalah +8. Daerah mana saja, Kak? Nah, ini dia tadi adalah sebagian dari Pulau Kalimantan, kemudian Pulau Sulawesi, dan ini Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk yang ke timurnya lagi, yaitu ini Kepulauan Papua ini, ya, ini adalah +9. Jadi beda 1 jam lagi, ya. Ini zona waktu. Indonesia bagian barat dengan +7-nya, Indonesia bagian tengah dengan +8-nya, dan Indonesia bagian timur dengan +9-nya. Itu zona waktu yang ada di Indonesia. Paham ya? Nah, manakah daerah-daerahnya provinsi yang termasuk Indonesia bagian barat, tengah, dan timur? Coba kita lihat. Nah, ini waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia bagian barat atau sering disebut dengan WIB terbentang sepanjang garis 105 derajat bujur timur. Bentangan garis bujur ini mencakup wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Madura, serta sebagian Kalimantan, yaitu barat dan tengah. Rumus pembagian waktu Indonesia bagian barat adalah GMT +7. Berikut ini adalah beberapa provinsi yang termasuk ke wilayah zona waktu Indonesia bagian barat. Yang pertama itu adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu. Sedangkan untuk area Pulau Jawanya, DKI Jakarta, Jawa Barat, ini maaf ya, ini Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sedangkan untuk Pulau Kalimantannya ada Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Itu untuk Indonesia bagian barat. Nah, sedangkan untuk Indonesia bagian tengah, ya, nah, WITA merupakan akronim dari Waktu Indonesia Tengah, ya, bagian tengah. Zona waktu ini terbentang sepanjang wilayah yaitu 120 derajat garis bujur timur. Bentangan garis bujur ini mencakup beberapa wilayah di Indonesia seperti sebagian Pulau Kalimantan, seluruh Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Waktu Indonesia bagian tengah ini sama dengan pembagian waktu internasional UTC +8 atau GMT 8. Kalau tadi udah tahu GMT, nah sekarang ada UTC. UTC itu adalah Universal Time Calculation, ya. Nah, provinsi yang masuk ke dalam WITA itu mana saja? Yaitu Pulau Kalimantan dengan Pulau Kalimantan Utara dan Timur Selatan, karena tadi sebagian udah masuk ya ke Indonesia bagian barat. Nah, kemudian Pulau Bali, ada Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timurnya. Kemudian Pulau Sulawesi, seluruh kepulauan Sulawesi yaitu Sulawesi Barat, Tengah, Selatan, Tenggara, Utara, dan Gorontalo. Itu untuk Indonesia bagian tengah. Nah, kita lanjut untuk Indonesia bagian timur. Nah, ini berarti yang paling ujung ya. Nah, waktu Indonesia Timur atau biasa disingkat WIT, zona waktu ini terbentang sepanjang garis 135 derajat bujur timur.
Bentangan garis bujur ini mencakup wilayah Indonesia paling timur, meliputi Pulau Maluku dan Papua. Zona waktu Indonesia bagian timur dapat ditentukan dengan menggunakan rumus UTC plus 9 atau GMT plus 9. Provinsi yang masuk ke dalam waktu Indonesia Timur ini adalah yang pertama untuk area Pulau Maluku ada Maluku dan Maluku Utara. Kemudian untuk Pulau Papua ada Papua Barat dan Papua. Nah, ini untuk pembagian zona waktu yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan jawaban ini bisa dimengerti ya. Berikutnya, pertanyaan yang berikutnya dari Riani, Indri, dan Nita. Apa yang dimaksud dengan marking pada landasan pacu? Nah, awalnya saya kasih tahu dulu ya, ini kebetulan ada saya beri gambar. Nah, ini yang disebut landasan pacu ini, ya, area di mana pesawat itu berjalan, mau take off, mau landing. Nah, ini landasan pacu. Sedangkan marking itu maksudnya di sini adalah tanda. Tanda nih. Ini sama seperti lalu lintas ya. Kalau kita dilihat jalan raya, ada garis seperti ini ya. Dan di bandara juga. Nah, ini ada. Ini sebagai petunjuk pesawat ya. Untuk kemana yang diarahkan nanti sama petugas, apakah dia mau take off, landing, atau mendaratnya di area mana. Ini tanda sebagai pemberitahuan. Nah, kita lanjut ya pengertiannya nih. Marka di landasan pacu merupakan suatu tanda pada daerah yang diperkeras berbentuk persegi panjang. Tuh, berbentuk persegi panjang di bandar udara yang disediakan untuk lepas landas dan pendaratan. Nama landas pacu diambil dari arahnya dengan pembulatan ke puluhan terdekat. Contoh, 36 untuk landasan pacu yang mengarah 360 derajat. Ya. Karena sebuah landasan pacu bisa dipakai dua arah, jadi landasan pacu itu bisa dipakai dua arah, ke sana, ada yang ke sana, maka penamaan pun ada dua dengan selisih 18. Contoh, landasan pacu 09 garis miring 27. Nah, ini antara 9 dengan 27 ini selisihnya 18. Nah, kalau nggak percaya hitung lagi. Kenapa? Karena landasan ini bisa dipakai dengan dua arah. Sehingga diberilah nama dia tapi dengan selisih 18 ya. Apabila bandara memiliki beberapa landasan pacu dengan arah yang sama, akan diidentifikasi dengan penambahan huruf L. Jadi, kalau sebuah bandara itu memiliki landasan pacunya bukan satu, tapi ada beberapa, tapi dengan arah yang sama. Ini seperti kayak gini, ada beberapa banyak, maka ini penandahannya dikasih dengan huruf, yaitu huruf L ya. 5, C Charlie, R itu Romeo. L itu artinya left, kiri. C itu adalah center atau tengah, dan right itu artinya kanan. Nah, yang ditambahkan di akhir contohnya adalah landasan pacu 02R, berarti landasan pacu 02 right, berarti 02 kanan. Landasan pacu 20L berarti 20 left gitu ya. Itu penamaan daripada landasan pacu. Tapi yang tadi pertanyaan adalah marking. Markingnya itu adalah ini ya, tanda-tanda di landasan pacu. Landasan pacu itu ini tempat di mana pesawat berada, apakah mau take off ataupun landing. Nah,
dari apa sih landasan pacunya? Apakah sama dengan jalan raya yang ada di kita di jalan-jalan itu ya? Kita lihat di sini ya. Pada umumnya landasan pacu memiliki lapisan aspal atau hot mix dengan identifikasi angka derajat dan arah yang ditulis dengan huruf. Nah, tadi dengan huruf seperti tadi ada L, R, C gitu ya. Serta garis yang mirip dengan zebra cross pada ujung-ujungnya yang semakin berkurang jumlah garisnya bila menuju landasan yang menunjukkan saat-saat pesawat harus touchdown. Nah, jadi kalau pesawat touchdown menyentuh bawah, tapi artinya bukan touchdown menyentuh bawah, tapi pada saat roda-roda menyentuh landasan saat mendarat itu disebut dengan touchdown, dan pada saat mau melandas itu disebut dengan take off ya. Pada landasan-landasan tertentu, ujung-ujung landasan yang digunakan untuk touchdown atau take off digunakan lapisan beton, bukan aspal. Ya, kenapa kok pakai lapisan beton, enggak aspal? Nah, ini untuk menghindari melelehnya aspal pada saat pesawat take off dengan kekuatan mesin penuh. Nah, jadi pada saat pesawat itu mau terbang, dia akan mulai dengan persiapan yang dimana membutuhkan tenaga yang kuat ya. Di situ mesin pesawat sangat kuat dan bisa mengeluarkan panas. Apalagi pada pesawat tempur itu lebih lagi mesinnya khusus ya. Dia bisa mengeluarkan semburan api pada saluran pembuangannya. Maka jika menggunakan aspal, maka dikhawatirkan aspal tidak tahan pada panas dan menyebabkan meleleh. Nah, kenapa pada landasan pacunya si pesawat itu menggunakan beton. Nah, kemudian di sini katakan aspal yang digunakan yang terbaik adalah aspal alam, dan yang terbaik digunakan adalah aspal yang dihasilkan dari negara Trinidad dan Tobago. Nah, ini suatu nama negara ya. Nah, bukan di Trinidad dan Tobago saja, di Indonesia juga ada, yaitu dari yang ini ya, aspal yang dari Pulau Buton. Nah, ini jadi yang tidak menggunakan aspal dari hasil olahan minyak bumi karena tadi mudah mencair dan melunak akibat panas matahari. Nah, selain itu pada bagian lapisan itu, lapisan aspal tadi digunakan itu adalah lapisan batu kali, bukan batu koral ya, tidak seperti jalan raya. Jadi agar apa? Agar landasan pacu itu dibuat dengan perhitungan yang bagus, di mana diharapkan permukaannya tetap kering. Jadi pada saat musim hujan mencegah terjadinya tergenangnya air di landasan ya. Ini karena akan menyebabkan licin dan membahayakan. Jadi memang disiapkan, diperhitungkan dengan perhitungan yang betul-betul menggunakan perhitungan yang teknis yang benar-benar diperhatikan tadi, tidak ketahanannya terhadap panas ya, apakah itu panas matahari dan panas daripada si pesawat, semburan daripada mesin pesawat pada saat dia mau ini ya take off. Kemudian perhitungan tidak boleh ada genangan pada saat hujan. Nah, itu yang terjadi yang harus diperhatikan pada landasan pacu. Nah, oke. Itu landasan pacunya sudah. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu pertanyaan dari Riani dan Vira. Apa yang dimaksud dengan lalu lintas udara, air traffic, dan ATC?
air traffic control ya. Nah, lalu lintas udara. Nah, bukan hanya di jalan raya saja ada lalu lintasnya, tapi di udara juga ada. Kenapa? Karena di udara itu yang namanya pesawat bukan satu pesawat saja, tetapi ada beberapa pesawat. Contohnya aja untuk Bandara Soekarno-Hatta, untuk satu destinasi kota aja, satu pesawat itu bisa sampai satu hari itu 7 kali penerbangan. Itu satu airlines, belum lagi airlines yang lain. Nah, jadi dibutuhkan yang namanya pengaturan lalu lintas agar tidak terjadi yang namanya kecelakaan. Nah, apa saja itu, siapa petugasnya, kan gitu ya. Nah, kita lihat nih ya. Nah, ini saya beri gambar di sini. Nah, kalau kita pernah kunjungi bandara, kita akan menemukan suatu tower tinggi, gedung yang paling tinggi di antara semua gedung. Inilah yang disebut dengan air traffic control, di mana petugas inilah yang mengatur lalu lintas udara. Nah, di sini mereka mengaturnya. Nah, ini saya beri gambar bagian dalamnya. Bagaimana bagian dalam dari kabin tower yang ada di Bandara Udara Soekarno-Hatta. Nah, seperti inilah keadaan. Kebetulan ini fotonya pas keadaan malam ya. Oke, kita lihat ya satu kasus yang pernah kita dengar nih. Pesawat Lion Air GT610 yang terbang dari Jakarta menuju Pangkal Pinang dikabarkan hilang kontak pagi ini, yaitu pada Senin 29 Oktober 2018. Pesawat Lion Air dikabarkan hilang kontak dengan Air Traffic Control atau ATC. Nih, setelah 13 menit terbang dan tak lama setelahnya pesawat ini dipastikan jatuh di sekitar laut dekat Karawang, Jawa Barat. Kabar hilangnya kontaknya pesawat ini pertama kali diketahui oleh petugas Air Traffic Control. Tapi bagaimana petugas ATC bisa mengetahui dan melakukan kontak dengan pilot pesawat? Nah, ini kan dia bekerja di sini di Jakarta, sementara pesawatnya itu sudah sampai diperkirakan katanya di Karawang, Jawa Barat. Bagaimana petugas ini tahu kalau pesawat itu hilang dan jatuh? Nah, kita jelaskan. Air Traffic Control atau ATC adalah layanan yang mengatur lalu lintas udara bagi pesawat dan dilakukan oleh petugas Air Traffic Controller atau pemandu lalu lintas udara. Jadi, ATC itu adalah, atau tadi kan disingkat ATC, kepanjangannya adalah Air Traffic Control, adalah layanan yang pengaturan lalu lintas udara bagi pesawat. Jadi layanan yang mengatur lalu lintas bagi pesawat ya, layanan lalu lintas udara bagi pesawat. Petugas dari ATC itu disebut adalah Air Traffic Controller atau pemandu lalu lintas udara. Nah, petugas ATC ini bekerja di gedung tinggi ini atau tower untuk Aerodrome Control Tower. Jadi yang di sini itu yang berada di atas itu petugasnya, karena petugas ini terbagi 3 bagian ya. Nah, yang pertama itu adalah Aerodrome Control Tower. Tujuannya adalah agar mudah melihat keadaan landasan pesawat atau runway dengan jelas. Nah, ini. Kemudian gedung ATC sendiri ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah Aerodrome Control Service atau TWR, Approach Control Service atau APP, dan Area Control Service atau ACC. Di bagian
Aerodrome Control Service atau TWR ini bekerja sama dengan Ground Control Service atau SCC atau petugas lalu lintas pesawat di darat. Nah, si yang petugas TWR atau Aerodrome Control Service ini berada di atas tower, sedangkan yang petugas Area Control Service ini atau ACC ini berada di darat, petugas yang mengatur di darat. Jadi di daratnya juga ada yang mengatur pesawat pada saat sudah landing, kemudian pesawat itu mau parkir, nah atau pada pesawat mau take off dia memberikan aba-aba. Nah itu petugasnya itu adalah yang SCC. Nah, bagian TWR akan memberikan izin terbang, clear for take off, dan izin mendarat, clear to land kepada setiap pesawat. Jadi yang mulai memberikan izin take off dan landing itu adalah petugas TWR ini, Aerodrome Control Service. Jadi tidak seperti pada saat kita mengendarai motor ataupun mengendarai mobil. Jadi kalau mau berhenti, mau lanjut jalan, itu pas supirnya yang menentukan dengan melihat sekelilingnya. Aman, tidak ada masalah, lanjut jalan, ada suatu hal, berhenti, kan gitu. Tapi kalau pesawat, pilotnya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia apa yang harus dilakukan mulai dari dia mau take off, pesawat naik dan landing pada saat pesawat turun, itu pilot tidak bisa ngambil keputusan, oh saya mau turun, oh saya mau berangkat, tidak. Tapi dia harus berkomunikasi sama petugas yang bertugas di TWR, yaitu Aerodrome Control Service. Nah, kalau sudah diizinkan sama petugasnya, maka bolehlah dia take off ataupun landing. Ya. Nah, petugas di bagian ini harus menguasai semua jenis dan ukuran pesawat. Jadi yang petugas di TWR tadi, ya, dia itu harus menguasai semua jenis ukuran pesawat. Tujuannya adalah untuk menentukan jarak keberangkatan satu pesawat dengan pesawat yang lain. Karena tadi saya katakan di bandara itu pesawatnya itu banyak. Satu airline saja satu hari bisa beberapa yang take off dan landing. Belum lagi airlines yang lain. Jadi bisa jangankan satu 3 menitan itu pesawat itu ada yang take off dan ada yang landing mendarat. Jadi dia itu yang mengatur agar tidak terjadi kesalahan, maka dia harus mengetahui jenis dan ukuran pesawat. Nah, kemudian bagian kedua itu ada ATC, yaitu Approach Control Service atau APP. Dia mempunyai tugas untuk mengatur ketinggian pesawat dan pemisah di antara ketinggian 4.000 kaki atau sampai TWR tidak melihat posisi pesawat sampai ketinggian 15.000 kaki. Tugas EPP lain adalah mengatur pesawat saat berada di sekitar bandara, baik yang mendekati maupun yang akan berangkat. Nah, jadi ada lagi bagiannya yaitu si EPP. Nah, dia ini adalah yang mengatur ketinggian pesawat. Jadi pesawat ini kalau sudah terbang, ya, pesawat sudah terbang, ini pilot tidak bisa seenak-enaknya aja saya mau rendah, saya mau turunkan dari ketinggian, saya mau naik, tidak bisa. Karena yang namanya di udara itu semua tidak kelihatan. Jadi yang memandu pilot untuk mengendarai si pesawatnya itu adalah petugas yang ada di tower tadi, ya, yang ada di yang di ATC yaitu Air Traffic Control tadi.
Nah, dia akan lihat, dia akan berkomunikasi kalau pilotnya, oh saya mau lebih tinggi, maka si petugas FPV itu yang akan melihatnya dari mana? Dari radar. Nah, apakah bisa lebih tinggi, di depan itu tidak ada apa-apa? Nah, kalau memang sudah aman, maka si petugas akan memberikan izin. Tanpa diberikan izin, itu tidak diperkenankan pilot untuk merubah ketinggian, apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, inilah yang menyebabkan nanti terjadinya yang namanya kecelakaan. Jadi banyak berita-berita yang pernah kita dengar, terjadinya pesawat nabrak gunung. Nah, itu kenapa? Karena memang pilot tidak bisa melihat gitu ya. Jadi dia itu dibantu oleh petugas. Jadi kalau tidak diizinkan untuk menurunkan ketinggian, ya tidak boleh. Itu bahayanya nggak tahu ya. Nah, kemudian bagian yang terakhir dari area control service ACC ini adalah dia itu mengatur lalu lintas udara untuk pesawat yang berada di luar jarak pandang tower ATC. Sebagai pengatur lalu lintas udara, petugas ATC tentu punya tugas penting sesuai di bagian mana mereka ditempatkan. Pekerjaan petugas ATC diantaranya adalah memberikan informasi tentang cuaca, lalu lintas udara, dan petunjuk penerbangan kepada pilot. Petugas ATC juga bertugas untuk membantu kelancaran lalu lintas udara yang bertujuan untuk mencegah tabrakan antar pesawat. Jadi, si petugas ATC, Air Traffic Control tadi ini, dia itu akan memandu, akan membantu pilot mulai dari dia itu dari landasan pacu untuk siap-siap mau take off, itu sudah diberi aba-aba. Kamu mutar ke sana, kamu mau sekarang take off, itu semua yang menentukan si ATC. Sampai nanti take off. Nah, mulai dari dia take off berangkat nih, contoh penerbangan dari Jakarta menuju Juanda, Surabaya. Nah, si pilot tadi begitu dia take off, nah sampai perjalanan menuju si Juanda tadi, ini tidak lepas dari komunikasi dengan petugas ATC. Nah, si petugas ATC ini akan memberikan kabar gimana di depan ada cuaca bagaimana, harus bagaimana, ketinggiannya bagaimana. Ini semua dibimbing, dikasih tahu sama petugas ATC sampai nanti dia di Bandara Juanda. Nah, jadi sangat penting sekali ya petugas ATC itu ya untuk penerbangan ya. Nah, jika pesawat hilang kontak dengan para petugas ATC, maka ini juga menjadi tugas ATC untuk memberitahukan hal tersebut kepada pihak berwenang untuk melakukan pencarian dan pertolongan sesuai prosedur yang berlaku. Para petugas ATC ini bisa mengetahui keberadaan pesawat-pesawat yang ada di udara ini dengan bantuan radar yang ada di pesawat. Ini sebabnya petugas ATC bisa mengarahkan kemana pesawat harus terbang agar tidak mengganggu jalur pesawat lain dan bertabrakan dengan pesawat lain. Nah, jadi petugas ATC tadi itu kok bisa tahu ya pesawat berada di mana, kemudian posisinya di mana, harus bagaimana, diketahui dari mana? Tadi saya sudah katakan dengan bantuan radar yang ada di pesawat. Makanya kenapa orang naik pesawat itu yang namanya HP yang berhubungan dengan sinyal ya, itu semua dimatikan karena dikhawatirkan sinyalnya itu, frekuensinya itu mengganggu radar
yang digunakan untuk komunikasi antara pilot dengan petugas ATC yang ada di tower tadi ya. Itu makanya kenapa kita harus betul-betul mematuhi aturan. Di pesawat itu tidak boleh menghidupkan HP, harus dituruti, harus mematikan HP, tidak boleh menghidupkan frekuensi-frekuensi lain, itu harus dituruti karena itu ya sangat mengganggu komunikasi. Bahaya kalau sempat komunikasi frekuensinya terganggu, bisa-bisa pesawat yang kita tumpangi nyasar ataupun entah kemana gitu ya, karena komunikasi antara pilot dengan ATC-nya terganggu. Nah, itu mengenai ATC Air Traffic Control. Mudah-mudahan yang bertanya paham ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah pertanyaan dari Nadia. Mengapa airlines disebut dengan sebuah perusahaan swasta? Neng Nadia, kamu kemungkinan membaca materi yang ibu kirimkan itu belum selesai, misi setengah. Karena airlines itu tidak semuanya perusahaan swasta, Neng. Ada juga perusahaan pemerintah. Contohnya, di Indonesia sendiri itu banyak airlines yang terdiri di dalamnya ada punya pemerintah dan punya swasta. Contohnya yang punya pemerintah Garuda Indonesia. Garuda Indonesia Airways itu adalah milik pemerintah, makanya disebut dengan national flag. Sedangkan yang punya swasta itu banyak. Contohnya kita bisa lihat ada Sriwijaya, Lion, Batik, ya Air Asia, itu semuanya adalah perusahaan-perusahaan swasta. Jadi airlines itu enggak semuanya punya perusahaan swasta, ada juga punya pemerintah. Dulu ada punya pemerintah juga yang khusus penerbangan domestik, yaitu si Merpati. Jadi kalau dulu untuk penerbangan internasional itu Garuda, untuk penerbangan domestiknya dioperasikan oleh si Merpati. Nah, itu punya pemerintah. Tapi sekarang Merpatinya sudah tidak ada, tinggal Garuda. Jadi Garuda melayani rute baik ada domestiknya maupun rute internasional. Itu ya, Neng. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Fitriani dan Andini. Apa maksud dari syarat-syarat kelaikan udara? Nah, mungkin anak-anakku bingung ya dengan kata kelaikan, kan gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih. Kelaikan udara adalah terpenuhinya persyaratan minimum kondisi pesawat udara dan atau komponen-komponennya untuk menjamin keselamatan penerbangan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, jadi kelaikan udara itu dikatakan kelaikan udara apabila persyaratan minimum suatu pesawat udara ini sudah bisa menjamin keselamatan penerbangan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, ini maksudnya apa? Bisa saja pesawat udara itu bagus kelihatannya. Pada saat diuji kelaikan udaranya, ternyata mesinnya tidak memenuhi kelaikan udara. Kenapa? Karena bisa menyebabkan pencemaran lingkungan karena mesinnya sudah rusak. Ataupun fasilitasnya. Daripada pesawat kelihatan bodinya mulus, tetapi ternyata di dalamnya fasilitasnya yang menunjang dengan penerbangan itu kurang, sehingga tidak menjamin keselamatan penerbangan. Nah, itu berarti dia tidak memenuhi kelaikan udara. Jadi pesawat itu yang diizinkan untuk beroperasi, untuk terbang itu apabila sudah memenuhi kelaikan udara, yaitu syarat minimum di mana kondisi pesawat maupun komponennya itu sudah bisa menjamin keselamatan ya, untuk menjamin keselamatan penerbangan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Itu ya, Fitriani dan Andini.
Pertanyaan berikutnya dari Anissa. Apa maksud dari area 1, TC 1, area 2, TC 2? TC itu adalah traffic conference ya. Sebenarnya bukan hanya 1 2 ya, jadi ini ada 3 traffic conference, TC 1, TC 2 dan TC 3. Apa sih itu? Nah, kita mulai ya. Kalau kita belajar geografi penerbangan, kita itu kenal yang namanya IATA. IATA, apa sih IATA? IATA itu adalah International Air Transportation Association. Nah, ini adalah organisasi dunia yang mengatur mengenai transportasi udara. Ya. Seluruh dunia ini menjadi anggotanya IATA. Nah, oleh karena itu IATA inilah yang yang membagi ya dan yang mengeluarkan aturan untuk yang berlaku untuk mengatur transportasi udara termasuk airlines maupun penerbangan kargo lainnya. Nah, IATA itu dia membagi area menjadi 3 wilayah. Nah, kata IATA bahwa dunia itu dibagi menjadi 3 area. Nah, dibagi menjadi 3 area. Areanya itu apa saja? Disebutlah yang pertama traffic conference dengan sebutan TC1, TC2, dan TC3. TC1 itu meliputi benua yaitu benua Amerika dari utara sampai selatan. Jadi TC1 itu adalah seluruh negara di kawasan Amerika dari utara sampai selatan, termasuk Bermuda, termasuk di situ adalah Hawaii ya. Itu masuk ke TC1. TC2 meliputi daerah yaitu Eropa dan Afrika. Nah, sedangkan TC3 yaitu meliputi kawasan benua Asia, Australia, ya. Jadi mulai dari Asia, Asia Timur, Asia Tenggara itu masuk semua, Australia sampai kepulauan yang ada di kawasan Pasifik. Nah, ini kita coba lihat. Ini ada peta dunia. Ya, IATA tadi membagi katanya kalau dunia itu ke dalam untuk penerbangan ya dibagi ke dalam traffic conference atau TC itu ke dalam 3. Nah, ini kita lihat ini adalah kawasan negara kepulauan Amerika. Ini dari mulai utara ini Kanada, ya di sini ada Greenland ya. Kemudian terus sampai kepada nih di bawah ini ya ke selatan Brazil ya. Nah, ini keseluruhan ini masuk TC1. Ya. TC1. Nah, berikutnya ini Eropa. Eropa ini Afrika. Nah, ini sebagian Rusia ini. Nah, ini masuk ke TC2. Nah, sedangkan TC3 adalah sebagian dari Rusia, kemudian di sini Asia, ya, ada Cina, Asia Timur, ya, ada India, nah Asia Tenggara, Indonesia, ya, Filipina, Singapura, Malaysia, Australia, dan kepulauan yang ada di kawasan Pasifik seperti Fiji, New Zealand, gitu ya. Nah, ini adalah masuk ke kawasan TC3. Nah, kok ini harus dibeda-bedakan sih TC1, TC2, TC3? Nah, ini karena nanti berhubungan pada saat belajar tiket penerbangan internasional, ini kita harus tahu global indikatornya ya. Karena global indikator ini nanti menentukan dia terbang dari mana ke mana dengan global indikator sehingga mempengaruhi perhitungan tiket penerbangan udaranya.
Nah, makanya kalau kita belajar tiket penerbangan internasional, kita harus tahu nih, suatu kota itu dia masuk ke TC1, TC2, atau TC3. Nah, ada bentuk perjalanan yang disebut dengan round the world, yaitu keliling dunia. Nah, di sini round the world itu keliling dunia itu bukan hanya keliling dunia, oh semua negara dikunjungi, enggak. Jadi contohnya ya, contoh Pak Abdul melakukan perjalanan dari Jakarta kemudian ke Hong Kong, dari Hong Kong dia pergi ke Jepang, contohnya dari Jepang dia pergi ke London, dari London dia ke Paris, dari Paris dia ke New York Amerika, dari New York Amerika dia kembali lagi ke Australia, terbang Australia dan kembali lagi ke Jakarta. Nah, dia mengunjungi tadi itu yang tadi Jakarta, Hong Kong, Tokyo itu adalah di kawasan TC3. Kemudian dia terbang lagi ke London, ke Paris, itu dia TC2. Kemudian kunjungi ke New York, itu ada di Amerika TC1. Terbang lagi dia ke Australia, itu TC3. Nah, apabila seseorang itu sudah melakukan perjalanan, walaupun dia hanya beberapa mengunjungi kota, tapi dia udah melakukan setiap kota yang ada di TC itu, ya tadi TC3 sudah, TC2 sudah, TC1 sudah, walaupun cuma satu kota, New York, kembali lagi dia ke TC3 lagi, itu bisa dikatakan adalah perjalanannya round the world, keliling dunia. Walaupun negara ataupun kota yang dikunjungi dari setiap TC itu hanya satu atau dua. Ya, jadi pada saat kita nanti belajar kelas 3 ya, kelas 3 insya Allah itu nanti kita belajar tiket penerbangan internasional. Nah, ini kita harus mengenal nih lebih jelas nih yang mana itu negara masuk TC1, TC2, TC3 karena ini mempengaruhi kepada harga tiket. Dia global indikatornya terbangnya melalui mana. Itu ya, anak-anakku paham ya? Oke. Kemudian pertanyaan dari Nita. Bagaimana prosedur penerbangan domestik? Prosedur penerbangan domestik katanya pada masa COVID-19. Oke, Nita nanya bagaimana prosedur penerbangan pada saat COVID-19. Nah, karena ada COVID-19 ini ada beberapa syarat yang tambahan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan penerbangan. Kalau dulu kalau terbang untuk domestik saja cukup hanya tiket pesawat, kartu identitas gitu udah cukup ya. Nah, tapi kalau sekarang nggak bisa kalau hanya itu saja. Nah, jadi harus ada yang lainnya. Apa yang lainnya? Nih, syarat terbang ke Jakarta, dia itu harus rapid test atau melakukan swab PCR. Tuh. Kemudian ada SIKM. Nah, itu bisa diunduh ya di sini. Unduhnya di sini. Nah, catatan SIKM berlaku untuk non-domisili Jabodetabek. Jadi, dia itu yang tidak berada atau tidak tinggal di kawasan Jabodetabek. Tahu ini ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, jika dia tidak tinggal di kawasan ini, maka dia harus melengkapi dengan SIKM ya, surat izin keluar masuk kan gitu ya. Untuk penerbangan selain Denpasar, Balikpapan, Lombok, Surabaya, Padang, Timika, dan Jayapura boleh menggunakan rapid test saja. Ya, untuk penerbangan selain ini, selain Denpasar, Balikpapan, Lombok boleh menggunakan rapid test. Tapi kalau penerbangannya menuju Denpasar, Balikpapan, Lombok, Surabaya, Padang, Timika, Jayapura, dia harus menggunakan swab PCR. Nah,
Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu apakah transit Jakarta juga perlu pakai SIKM? Nah, kalau hanya transit itu adalah di mana pesawat itu singgah di Jakarta, di mana penumpangnya itu boleh turun dari pesawat. Ada yang kasusnya turun dari pesawat, ada yang tidak, ya, karena hanya menurunkan penumpang atau mengisi bahan bakar. Kalaupun penumpangnya turun, itu tidak diperkenankan untuk keluar dari bandara. Nah, ini tidak diperlukan yang namanya SIKM. Ya. Yang kedua, apakah WNI atau WNA yang akan pulang dan datang ke Indonesia bisa pakai tes rapid saja? Nah, bagi WNI atau WNA yang dari luar negeri mau masuk ke Indonesia atau pulang ke Indonesia, itu tidak bisa. Jadi WNI atau WNA yang dari luar negeri wajib membawa hasil swab PCR dari negara keberangkatannya. Contoh, ada WNI yang mungkin bekerja di Hong Kong, mau pulang ke Indonesia, maka sebelum dia masuk ke Indonesia, dia harus membawa hasil swab yang berasal dari negara Hong Kong. Kemudian yang C, bagaimana jika WNI, WNA, dan WNI yang datang ke Indonesia tidak membawa hasil swab PCR? Nah, maka setibanya di Indonesia akan dites swab PCR dan akan dikarantina di fasilitas yang sudah disediakan pemerintah sampai hasil tesnya keluar. Oke, pertanyaan berikutnya. Di mana tempat karantina? Apakah perlu bayar? Jawabannya tidak bayar. Apabila di Jakarta akan dikarantina di Wisma Atlet dan asrama haji, sedangkan kalau di Medan akan dikarantina di Lubuk Pakam. Pertanyaan berikutnya, apa syarat penerbangan ke Singapura? Yang bisa masuk ke Singapura adalah yang long-term visit pass holder, student pass holder, work pass holder, permanent resident. Jadi yang ini kunjungannya itu yang untuk jangka panjang, ya. Kemudian yang di sini juga untuk pelajar, jadi izin masuknya itu untuk belajar, izin masuk untuk bekerja, dan yang boleh masuk ke Singapura itu karena permanen, jadi dia akan menetap di Singapura. Jadi kalau yang hanya kunjungannya hanya beberapa hari, hanya untuk tujuan berbisnis ataupun untuk berwisata, maka ini tidak bisa masuk ke Singapura, ya. Jadi ada 4 long term. Dengan long term ini berarti jangka waktunya cukup panjang, ya, bisa sampai 6 bulan, 1 tahun gitu, ya. Kemudian student pass holder untuk pelajar, work pass ini adalah untuk pekerja, dan permanen untuk yang menetap di Singapura. Syarat terbang ke Bali. Nah, kalau kita mau terbang ke Bali, apa syaratnya? Nah, kenapa ke Bali, ya? Karena kan Bali itu ya memang destinasinya menarik, ya, baik itu untuk wisatawan domestik maupun wisatawan luar negeri. Nah, syarat untuk ke sana ini harus dia swab PCR. Jadi tidak boleh hanya rapid test saja, tapi harus swab PCR. Kemudian dia harus juga mengisi formulir kewaspadaan kesehatan Provinsi Bali. Jadi bisa diunduh dari alamat ini. Nah, selain itu, maskapai-maskapai penerbangan juga membuat aturan. Jadi ada menambahi syarat-syarat tambahan dari setiap maskapai penerbangan. Dan setiap maskapai penerbangan ini ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, ini kita lihat dulu, ya. Yang pertama dari Citylink. Nah, syarat tambahan dari Citylink adalah mengisi surat pernyataan perjalanan, di-download dari sini alamatnya.
kemudian mengisi kartu kewaspadaan kesehatan. Nah, dilakukan secara online dengan mengunduh aplikasi eHealth melalui Play Store untuk perangkat berbasis Android atau melalui situs. Nah, ini alamatnya. Itu kalau Citylink. Yang kedua adalah Sriwijaya. Sriwijaya syaratnya adalah setiap penumpang harus mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi di Play Store. Itu. Yang ketiga adalah AirAsia. AirAsia menambah syaratnya itu setiap penumpang harus mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi di Play Store, kemudian mengisi kartu kewaspadaan kesehatan elektronik ya. Yang tadi alamatnya ini boleh diunduh di situ dan mengisi surat pernyataan dari AirAsia dan ini diunduhnya di sini. Nah, itu AirAsia. Bagaimana dengan Garuda? Garuda menambahi yaitu setiap penumpang harus mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi di Play Store, kemudian menggunakan kartu kewaspadaan kesehatan elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi di smartphone ya di sini. Dan untuk penerbangan Slick Air atau SQ, dan di sini untuk penerbangan dari Indonesia ke luar negeri transit Singapura belum bisa. Jadi kalau untuk penerbangannya dari Indonesia mau ke luar negeri walaupun dia hanya transit di Singapura belum bisa. Yang bisa transit di Singapura itu apabila dari kota-kota tertentu di Australia. Nah, jadi ini juga kota-kota tertentu di Australia, tidak semua. Yaitu kalau dia berasal dari Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, dan Sydney, ini juga boleh kalau dia transit di Singapura diizinkan. Yaitu negara dari Selandia Baru, yaitu Auckland dan Christchurch, ini juga boleh ya transit di Singapura. Tapi kalau Indonesia, dari Indonesia tidak diizinkan. Ini mungkin karena bahaya corona ya. Indonesia coronanya belum selesai juga. Ini berlakunya mulai 11 Juni 2020 ya. Oke, itu tadi pertanyaan untuk penerbangan selama COVID ya. Berikutnya, Nita, apa yang dimaksud dengan SARF? Oke. Ya, secara umum itu ini SARF itu adalah standar dan rekomendasi untuk pelaksanaan yang diterapkan di dunia penerbangan. Apa sih maksudnya? Jadi SARF itu seperti syarat aturan yang dikumpulkan seperti undang-undang aturan lah gitu ya, yang khusus untuk penerbangan ya. Oke, ini kenapa kok ada SARF? Oke, nah kita lihat ya. Nah, kita mungkin pernah mendengar yang namanya ICAO. Nah, kalau kalian membaca materi yang udah Ibu kirimkan, kalian pasti tahu apa itu ICAO. ICAO itu adalah International Civil Aviation Organization. Apa itu? Itu adalah organisasi internasional yang mengatur tentang penerbangan sipil. Nah, ICAO itu lembaganya dari mana? Nah, ICAO itu adalah bagian dari PBB. Nah, ada yang nanya nih, kalau nggak salah Nita, PBB itu apa sih? Nah, Nita, PBB itu adalah Persatuan atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Nah, ini untuk PBB Ibu nggak akan jelaskan lebih lanjut. Ini pelajarannya mungkin dari SD kalian sudah mengenal PBB, visi misi PBB ya, silahkan dipelajari ulang lagi PBB ya. Ibu hanya menerangkan yang berhubungan dengan penerbangan saja. Nah, PBB. Jadi kalau kita kenal WHO, WHO itu adalah bagian daripada PBB, World Health Organization. Nah, kalau WHO ini hanya konsentrasinya mengurusi kesehatan, UNICEF. Nah, kita juga sering kenal UNICEF. UNICEF itu adalah bagian dari PBB juga yang mengurusi masalah anak-anak. Atau FAO ada urusan makanan dan agrikultur. Nah, si ICAO ini adalah
bagian dari PBB yang mengurusi bidang penerbangan, ya. Jadi ICAO adalah salah satu badan PBB yang diprakarsai oleh Chicago Convention pada tahun 1944 dan mengkhususkan kegiatannya pada bidang penerbangan. Oke. ICAO bekerjasama dengan industri penerbangan global dan organisasi-organisasi penerbangan mengembangkan standar and recommended practice atau SAPS. Jadi, SAP ini muncul karena ICAO bekerjasama dengan industri penerbangan global dan organisasi penerbangan. Nah, gimana? Jadi mereka ini berkumpul nih, membicarakan gimana nih standarnya untuk penerbangan, baik itu domestik internasional, gimana nih syarat-syaratnya, apa saja. Nah, semuanya itu mereka kumpulilah syarat-syaratnya yang syarat-syarat ini nanti yang digunakan oleh setiap negara sebagai aturan. Nah, pada saat tulisan ini dibuat, ada lebih dari 10.000 SART yang telah dibuat dan ditulis dalam dokumen yang disebut Annex. Jadi, dokumen yang mengumpulkan ini disebut Annex. Saat ini ada 19 Annex. Oh, berarti sudah banyak nih. Kan gitu ya. Seluruh negara anggota ICAO mengikuti dan menggunakan standar ini dan menulisnya di dalam peraturan penerbangan di negara masing-masing. Peraturan tersebut harus ditulis di bawah hukum yang berlaku di negara masing-masing anggota ICAO. Jadi, mana semua negara masuk ke anggota ICAO, dia harus mengikuti SAP ini, dan ini katanya di sini harus ditulis di bawah hukum yang berlaku di negara masing-masing. Nah, jadi harus sama aturannya. Sama di Indonesia, standar rekomendasi dari ICAO ditulis di bawah Peraturan Keselamatan Penerbangan atau PKPS dan dalam versi bahasa Inggris yang disebut CARS, Civil Aviation Safety Regulation. Jadi kalau Indonesia punya nih aturan penerbangan yang itu ada yang namanya PKPS. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Civil Aviation Safety Regulation atau CARS. Itu asalnya dari mana? Ya, dari yang ini tadi, SARS yang dibuat oleh si ICAO dan industri penerbangan dan organisasi penerbangan. Nah, yang dokumennya dikumpulkan disebut dengan aneks, kan gitu. Diambil, kemudian dibuat aturan. Jadi, seluruh anggota ICAO ini harus mengikuti aturan yang ada di sini, yang ada dibuat oleh si ICAO dan yang lainnya, yang dalam katakan adalah SARPS. Oke, itu ya. Jadi SARPS itu udah tahu ya. Oke, selesai semua pertanyaan.